tentang penilaian yang akan saya nilai di proses coaching Pak Rona. Nah, yang pertama ini Pak Rona, apakah proses penilaian Pak Rona lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita? Apakah itu yang Pak Rona lakukan sudah benar sesuai dengan alur kita? Kemudian, apakah Pak Rona sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya? Dan bagaimana respon daripada coaching Pak Rona? Apakah dia bisa memberikan jawaban yang nyambung dengan pertanyaan yang Bapak lakukan? Selain itu, apakah Pak Rona mampu menunjukkan potensi daripada coachingnya? Nah, yang kedua, saya juga akan menambahkan bahwa prinsip coaching yang Pak Rona lakukan itu harus memenuhi 3 prinsip, yaitu yang pertama pemeriksaan, kedua proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Dan itu yang ingin saya sampaikan terkait penilaian ini. Nah, terkait rencananya ini Pak Rona, kira-kira sebelum proses coaching dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Rona. Nah, yang saya tanyakan Pak, yang pertama itu kompetensi coaching yang bagaimana yang Bapak ingin capai dalam proses coaching ini? Yang pertama, kompetensi yang bisa tercapai pada proses coaching sebentar yang akan dilakukan oleh Pak Asra. Yang pertama, kesadaran penuh. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan materi yang lebih berbobot kepada jati kita yang akan menemani saya untuk proses coaching. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi yang pertama kesadaran penuh, kedua komunikasi yang efektif, kemudian yang ketiga bagaimana kita akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, saya lanjutkan pertanyaan kedua Pak. Bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin dioptimalkan Pak? Yang ingin dioptimalkan mungkin kompetensi yang pertama adalah kepada Caca, kemudian coach maksudnya, kemudian yang kedua menggunakan komunikasi yang efektif. Ya, baik Pak Rona. Jadi pertanyaannya yang kedua Pak, baik. Pertanyaan yang terakhir Pak ya, kira-kira Pak Rona ini indikator apa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Rona lakukan pada coaching hari ini? Indikatornya yang bisa mencapai sebentar pada saat proses coaching bersama Bu Basra, yang pertama adalah terjadinya komunikasi yang efektif antara coach dan coaching. Kemudian yang kedua adalah mudah-mudahan sebentar proses coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching sebentar. Baik Pak Rona, cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Baik, ini Pak ya pertanyaan ke supervisi. Nantinya setelah coaching akan ada lagi pertanyaan selanjutnya. Baik Pak, silakan Pak Rona melakukan proses coaching. Baik, terima kasih. Bu Basra, silakan. Pak.
terakhir coba sangat melihat situasi seperti ini. Dalam minggu ini Pak, selama saya menjalankan pembelajaran itu, saya melihat minat atau motivasi belajar anak-anak saya itu kurang Pak. Ini sudah berapa lama itu ini? Sekitar bulan Pak. Berarti sudah seperti itu. Iya Pak. Itu salah satunya mungkin siswanya mungkin canggung pertama kali lakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi setelah itu mengenai permasalahan yang dihadapi di kelas itu, ada nggak sih kayak saya harus melakukan seperti ini, sehingga permasalahan yang seperti yang ini tadi dijelaskan bisa terselesaikan. Iya Pak, yang saya pikir-pikirkan ini strategi atau solusi dari permasalahan saya itu Pak, mungkin saya harus menyiapkan media pembelajaran yang inovatif ya Pak, terus juga di dalam belajar Pak. Tapi sebelumnya pada saat proses pembelajaran sebelum kita melakukan yang kita dibicarakan, apa yang proses pembelajaran seperti apa yang diterapkan kepada peserta didik dan akhirnya peserta didik itu merasa jenuh. Bagaimana prosesnya kira-kira? Mungkin Pak dengan pembelajaran yang monoton ya, Seperti mungkin saya terlalu banyak metode ceramahnya dan lebih banyak menjelaskan ke anak-anak dibandingkan kalau saya lihat itu anak-anak lebih jenuh ke teori. Ya, kalau saya memberikan itu seperti metode ceramah ya, itu kayak bosan mendengar dia Pak dengan materi yang saya bawakan. jadi sempat juga saya ingin menyimak komentar pembicaraan itu, misalnya itu akan melaksanakan pembelajaran yang praktik untuk menciptakan pembelajaran yang bervariasi. Jadi anak itu dari sekian langkah yang dilakukan oleh tugas kira-kira ada nggak sih kayak metode lain atau trik atau strategi itu yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh ibu selain yang saya sebutkan tadi? Mungkin tidak bisa saya memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak, seperti berpusat pada peserta didik sehingga anak-anak itu tidak jenuh karena kita mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi mungkin itu bisa memotivasi mereka agar lebih belajar dan minat belajarnya meningkat. Kalau boleh tahu Mas, bagaimana itu pembelajaran yang diferensiasi itu seperti apa? Iya Pak, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dan minatnya ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu kita melakukan dulu asesmen diagnostik Pak. Di mana asesmen diagnostik itu bisa dilakukan di awal pembelajaran tahun baru sampai kemudian bab baru setelah dalam pelaksanaan asesmen diagnostik itu kita bisa melakukan pengelompokan ya, ada yang estetik, audio, dan visual Pak. Itu yang saya tahu. Oke, luar biasa sekali. Tadi saya juga mendengar di awal-awal rangkaian yang dilakukan oleh Basra pertama tentang pembelajaran dan praktik. Apalagi tadi saya lupa. Pertama itu Pak, menggunakan media Ya, pembelajaran jadi yang pembelajaran kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi mulai dari rangkaian ibu tadi sudah paparkan dan yang akan lakukan. Bagaimana kira-kira ada nggak sih orang yang mau diajak atau orang yang mau diajak kerjasama untuk melakukan pemecahan persoalan yang dilakukan oleh bahasa seperti kepala sekolah mungkin guru teman sejawat di sekolah itu? Iya Pak, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah ya Pak, dan mengkonsultasikan permasalahan saya terhadap kepala sekolah sehingga dia bisa memfasilitasi saya di dalam
pembelajaran. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira dari langkah yang Ibu tadi lakukan, kapan kira-kira menerapkan hal-hal yang seperti yang Ibu lakukan, seperti menerapkan pembelajaran yang inovatif, ide kreatif, dan pembelajaran yang berdiferensiasi? Mungkin saya akan lakukan dulu Pak pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Dimana saya akan melakukannya itu mulai dari Senin Pak. Ya, karena saya harus melaksanakan dulu asesmen diagnostik sebelumnya di hari Sabtu. Jadi mungkin saya bisa implementasikan itu Pak mungkin hari Senin ini Pak. Bisa sedikit berbagi terkait dengan rencana berdiferensiasi tadi. Saya penasaran bagaimana? Ya Pak, saya itu rencananya Mata pelajaran apa yang Bapak Ibu akan terapkan di sekolah? rencananya Pak saya mau mata pelajaran IPAS ya Pak. Sebelumnya itu saya lakukan asesmen diagnostik itu dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar. Jadi saya menyuruh anak-anak membawa HP Pak. Terus ada pertanyaan di dalam situ, anak-anak menjawab sesuai dengan kriteria mereka. Jadi kita bisa mengetahui dari aplikasi itu bahwa sekian persen yang kinestetik, audio, dan visual. Berarti kalau yang lebih tinggi nilainya seperti misalnya 60 kinestetik, audionya 20, terus visualnya 20, berarti ini anak-anak termasuk dia gaya belajarnya kinestetik. Jadi pengelompokan saya itu seperti itu Pak, saya laksanakan. Pelajaran ini Pak Di IPAS Pak. IPAS. Nah, kan sudah dibagi ada estetik, audio visual, sama visual. Bagaimana maksudnya dari IPAS ini gitu? Kira-kira yang estetik itu berperan sebagai apa pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi? Kalau yang kinestetik itu Pak, dia lebih ke gerakan ya. Gerakan. Jadi dia tuh lebih medianya itu lebih nyata. Dan pelajaran itu hubungannya bagaimana? Misalnya Pak ya, kita di materi gaya ya, contohnya gaya. Kita ada anak-anak keluar, misalnya melihat orang yang bersepeda, anak ini seperti apa yang dia lakukan. Kemudian kalau yang audio, kita memberikan bacaan yang sesuai dengan materi itu. Kemudian yang visual, saya ada Chromebook di sekolah, kebetulan ada Chromebook, jadi saya manfaatkan Chromebook itu memutarkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi gaya. Mungkin itu yang kepikiran saat ini Pak ya, yang saya harus rancang ini masih belum, baru rancangan Pak, dan mudah-mudahan implementasinya di hari Senin dapat berjalan lancar. Masyaallah, luar biasa sekali ini. Sudah bisa menciptakan media pembelajaran yang interaktif. Bapak melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi baru mau yang dari sana baru diterapkan. Nah, setelah kita berbincang-bincang begini, kira-kira bagaimana perasaannya setelah proses coaching ini? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya Pak, dengan adanya coaching ini saya lebih merasa lega ya. Artinya lega itu kan saya punya masalah di dalam kelas, dapat terselesaikan pada saya mendapatkan solusi. Jadi alhamdulillah lega dengan masalah yang saya hadapi. Mungkin proses coachingnya hari ini selesai kita berhenti. Iya Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga Pak, Bapak sudah mendengarkan mendengarkan saya dan saya berikan cukup sekian Pak. Mungkin saya bisa pamit dulu untuk dalam kegiatan Pak. Assalamualaikum. Ya, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching dengan lancar. Yang ini saya tanyakan Pak, kira-kira bagaimana perasaan Pak Ronald setelah melakukan proses coaching tersebut? Alhamdulillah setelah melewati proses coaching bersama Bu Basrawati, beliau sangat baik untuk teman berkomunikasi, kemudian dia juga memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Basrawati tadi. Ya, Pak. Alhamdulillah sekarang ya. Baik Pak, kira-kira kompetisi apa yang Bapak masih kembangkan lagi?
menggali pertanyaan yang berbobot untuk coaching itu mungkin yang akan saya kembangkan ke depannya untuk melakukan coaching lagi untuk berikutnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyusun kalimat saat memberikan pertanyaan kepada coach begitu. Ya. Baik Pak Ronald, luar biasa ya Pak Ronald. Di sini Pak, saya akan menginterogasi dari percakapan Bapak pada saat coaching dengan coachnya. Di sini Pak, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pengamatan saya Pak. Yang pertama itu Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran pada awal tadi. Kemudian Pak Ronald juga sudah mampu mengidentifikasi masalah di mana Bapak sudah mampu menggali potensi daripada pengguna sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri dengan mandiri Pak. Kemudian Pak Ronald juga saya lihat tadi betul-betul fokus mendengarkan daripada percakapan coachingnya. Jadi Bapak sudah mendengar aktif, kemudian fokus, sudah menghadirkan present ya dengan aktif. Nah, kemudian Pak, Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Nah, seperti itu Pak, dan Bapak juga sudah menjalin kemitraan dengan coachingnya, di mana tadi Bapak saya lihat bincang-bincang dengan coachingnya sudah begitu akrab. Jadi tidak ada lagi atas dan bawah, tidak ada lagi coach dan coaching. Jadi betul-betul kelihatan sebagai mitra Pak. Begitu Pak yang saya sampaikan kepada Bapak terkait penilaian saya kepada Bapak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Lain kali kita bertemu Pak ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktunya untuk mengobservasi kami proses coaching. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya ada lagi waktu atau kesempatan lagi, nanti kita kumpul-kumpul lagi, siapa tahu ada kayak inspirasi baru yang mungkin bisa berikan kepada saya atau teman yang tadi yang coaching. Soalnya kita bisa dengar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.